Negara ini masih sibuk mengurusi preman. Kalimat tersebut menggambarkan betapa sibuknya negara ini mengatasi fenomena premanisme berkedok ormas yang beberapa bulan terakhir ini menghiasi pemberitaan media massa dan postingan platform media sosial. Dari sejumlah kasus yang diberitakan media massa, termasuk sebaran video di media sosial, aksi premanisme kerap kali terjadi di berbagai daerah. Situasinya sangat ironis. Aksi premanisme yang disamarkan sebagai ormas tidak hanya menciptakan kekerasan, tetapi dianggap pula merusak iklim investasi di suatu daerah. Tak tanggung-tanggung menyikapi fenomena premanisme tersebut, pemerintah pun akhirnya membentuk Satuan Tugas atau Satgas Anti Premanisme. Pembentukan Satgas ini merupakan hasil rapat koordinasi lintas kementerian dan lembaga, termasuk Kemendagri, Kementerian Investasi, Kemenkumham, Kejagung, TNI, Polri, serta Badan Siber dan Sandi Negara atau BSSN. Pasca pembentukan Satgas tersebut, marak dilakukan penangkapan terhadap sekelompok orang karena dinilai melakukan aksi premanisme berkedok ormas. Penangkapan tersebut dilakukan oleh aparat kepolisian di beberapa daerah, sebagaimana terpublikasi melalui media massa. Lalu pertanyaannya saat ini, sampai kapan hal itu terjadi? Jika menemukan sekelompok orang melakukan aksi premanisme dengan berkedok ormas, kenapa yang ditindak hanyalah sekelompok orang tersebut? Kenapa organisasi masyarakat yang menaunginya tidak diberikan sanksi sebagaimana perundang-undangan yang ada? Bukankah pemerintah memiliki kewenangan untuk memberikan sanksi administratif, seperti pembubaran dan pencabutan status badan hukum ormas? Setidaknya terdapat 2 organisasi masyarakat terlarang di era Presiden Jokowi, yakni Hizbut Tahrir Indonesia atau HTI dan Front Pembela Islam atau FPI. Kedua ormas ini dibubarkan dan dilarang melakukan kegiatan oleh pemerintah. Lalu kenapa pemerintah saat ini terkesan sulit menerapkan kebijakan tersebut? Di sisi lain, pembentukan Satgas Anti Premanisme jangan hanya bersifat jangka pendek dan parsial. Definisi premanisme yang digunakan dalam kebijakan ini harus jelas. Tanpa definisi yang tegas soal siapa yang dimaksud preman atau ormas yang mengganggu itu, kebijakan ini rawan digunakan secara represif terhadap kelompok kritis. Jangan sampai ketika seseorang atau sekelompok mengkritik pemerintah atau institusi tertentu, mereka dianggap sebagai pengganggu, provokator, dan pembuat kegaduhan. Padahal tindakan yang dilakukan bertujuan meredam dan membungkam suara-suara yang kritis, lalu kemudian di-framing preman berkedok ormas. Rakyat awam bingung meraba fakta dalam peristiwa yang menjadi topik utama di negeri ini. Preman berkedok ormas. Apakah fenomena ini betul-betul sebuah tragedi atau sebuah skenario yang sengaja dibuat oleh pihak tertentu untuk pengalihan terhadap isu-isu krusial? Jika itu benar, sungguh nestapa nasib rakyat hidup di negeri yang katanya demokratis ini. Dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat, sebuah frasa dalam konteks demokrasi. Namun seiring perkembangan, frasa ini sepertinya sudah beralih makna. Pemerintahan yang seharusnya dijalankan dan bertujuan untuk kepentingan rakyat, bergeser menjadi kepentingan pejabat.